semuanya, balik lagi bersama aku, Vindi Halia Fadila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang materi pengenalan networking model. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Pengenalan networking model. Apa sih networking model itu? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini itu ada before dan after networking model. Di sini before networking itu yang nama Coast networking. Di sini tuh warnanya itu enggak beraturan, terus acak-acakan. Di sini juga namanya ada application, artisan, dan yang lain-lainnya. Di sini tuh bisa bertabrakan data dan tidak bagus. Jadi setelah Coast networking terbitlah model networking atau yang disebut dengan OSI networking model. Di sini warnanya sudah beraturan, terus sudah berurutan juga dari application, presentation, session, net, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini before dan afternya. Yang sekarang kita pakai adalah yang model networking. Terus di model networking ini juga karena sudah berurutan, otomatis data kita juga tidak akan bertabrakan dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, networking model itu ada dua. Yang pertama itu ada TCP/IP model dan ada OSI juga. Networking sekarang menggunakan TCP/IP model karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi aja. Nah, OSI model itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, lalu aku mau menjelaskan tentang TCP/IP model. TCP/IP juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lalu di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, ada paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh.
Nah, di sini itu ada penggambarannya atau ilustrasinya ya. Di sini tuh pengirim akan memecah paket data menjadi paket kecil, lalu dia akan mengirim ke router untuk menuju atau menentukan rute ke pengirim. Lalu jika sudah sampai ke pengirim, paket sudah berhasil diterima. Lalu penerima pun akan memecah paket untuk melakukan tugasnya masing-masing. Lalu di sini ada application layer, lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Atau bisa juga HTTPS. Setelah tadi kita mengenal OSI, bahwa OSI itu ada application, ada presentation, ada session, transport, network, data link, dan physical. Di sini TCP/IP juga dibelah menjadi dua juga. Di sini ada application, transport, internet, dan link. Lalu ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, TCP/IP yang kita pakai itu yang ada 5, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, TCP/IP kita yang kita pakai itu ada 5. Kenapa ada 5? Karena application itu digabung antara application, presentation, dan session. Lalu kenapa TCP/IP yang ada 4 ini cuma ada 4? Karena application-nya itu digabung di application, presentation, dan session. Lalu di data link, ia menggabungkan antara data link dan physical. Seperti itu teman-teman. Nah, kita udah masuk ke TCP/IP layer atau TCP/IP application layer, yaitu TCP/IP yang paling pertama urutannya. Nah, di sini itu ada penggambarannya atau pengertiannya. Di situ ada user, browser, dan web server. Yang pertama itu user itu adalah kita sebagai pengguna. Browser itu adalah seperti Google atau Chrome. Lalu web server. Web server itu apa sih? Web server itu seperti aplikasi yang bakal kita cari di browser ini, seperti YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, di sini itu yang pertama ke URL. Nah, URL ini akan ke browser. Lalu browser ini akan mencari HTTP request yang kita inginkan ke web server. Lalu web server akan merespon HTTP respon ke browser. Lalu browser akan menuju kembali ke kita atau ke user, atau disebut dengan web page. Seperti itu teman-teman. Di sini kalau aku jelasin mungkin agak ribet ya, atau banyak yang gak bakal masuk ke otak. Jadi aku bakal contohin ke video aja. Nah, di sini kita sebagai user akan ke browser yaitu Google. Di sini kita ketik aja Cisco Packet Tracer. Nah, di sini dia tuh akan menampilkan HTTPS request yang kita cari. Nah, di sini tuh Cisco-nya nggak langsung terbuka ya, karena Cisco ini bukan web yang untuk publik. Dia itu hanya untuk beberapa orang aja. Di sini kita bisa cari-cari ya. Di sini tuh Cisco Packet Tracer-nya harus di-download dulu atau nggak bisa sembarangan orang masuk. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari web baru lagi, tapi yang untuk publik ya teman-teman. Di sini aku mencarinya YouTube. youtube.com. Nah, di sini dia tuh request ya, ada banyak HTTPS-nya. Di sini kita langsung pencet aja. Nah, untuk YouTube ini dia tuh langsung terbuka karena YouTube ini tuh untuk publik ya teman-teman, tidak seperti Cisco tadi. Di sini teman-teman udah mulai mengerti belum? Nah, di sini kita itu lanjut ke TCP/IP transport layer atau
di urutan yang kedua. Nah, di sini ada struktur TCP/IP. Yang pertama itu transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan kendalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya itu ada TCP dan UDP. TCP itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Yang pertama, TCP itu menggunakan koneksi. Yang kedua, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan perbaikan kesalahan. Nah, yang ketiga itu negatifnya. Yang keempat itu negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu UDP itu apa sih? UDP itu adalah User Datagram Protocol. Yang pertama itu tidak berbasis koneksi. Yang kedua, tanda pengenal atau nomor urut. Yang ketiga, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, lalu yang mana sih yang lebih bagus atau yang lebih baik? Yang lebih bagus atau lebih baik adalah TCP, karena TCP itu mengoreksi jika ada kesalahan ketimbang UDP. UDP itu tidak mengoreksi kesalahan, seperti kayak bodo amat aja seperti itu. Nah, fungsi utama TCP itu adalah menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, lalu mengurangi kompleksitas dan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Lalu dia bisa menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Networking Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, di network layer ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, seperti ini teman-teman contoh pengerjaannya atau pengirimannya. Itu di sini kita dari PC 2 ke PC 3 itu gimana sih cara untuk mengirimkan paket data atau paket gitu. Di sini dari PC 2 ke router, terus ini lagi router ini lalu naik dan lalu sampai ke PC 3. Namun bisa juga seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi router ini untuk mengirimkan data atau sebuah paket data ke alamat atau ke PC yang kita tuju ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini udah ada yang mulai paham belum? Nah, kita udah mulai masuk aja nih ke TCP/IP data link dan physical layer, yaitu di barisan keempat dan kelima. Data link mendeskripsikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection, meaning hanya mendeteksi error tanpa reverse. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation dan decapsulation itu apa sih?
Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, pada komputer penerimaan terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decappsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Jadi, encapsulation itu adalah pemecahan paket data dan decappsulation itu adalah penggabungan kembali paket data. Nah, di sini itu encapsulation itu turun ke bawah atau pemecahan paket data. Di sini pengirim application layer itu dipecah ke transport layer, lalu ke network, lalu data link dan fisikal. Lalu ia mengirimkan paket ke decappsulation melalui physical layer, data link, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, jadi intinya encapsulation itu adalah pemecahan paket data dan decappsulation itu adalah penggabungan kembali pemecahan paket data. Nah, di encapsulation dan decappsulation itu ada yang namanya sender dan receiver. Sender itu pengirim, receiver itu penerima. Nah, di sini tuh kita dari sender itu akan mengirim data. Nah, data itu application layer. Lalu dari data kita akan memecah lagi menjadi TCP atau disebut dengan transport. Nah, di network kita akan memecah lagi menjadi data TCP dan IP. Lalu di data link dan fisikal kita akan memecah lagi dari data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu akan dikirimkan ke receiver. Nah, di receiver ini dari data link, IP, TCP, IP, data, dan data link akan digabungkan lagi ke data, TCP, dan IP. Lalu akan digabungkan lagi ke transport, yaitu dari data dan TCP. Lalu sampai ke application yang dimana akan menjadi sebuah data lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya nama pesan TCP IP yang terdiri dari segmen, paket, dan frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan data, lalu paket terdiri dari IP dan data, dan frame terdiri dari LH, data, dan LT. Nah, pembahasan kita sudah habis teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.